hari ini kita akan melaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru RA menuju PAUD berkualitas Rabu 6 Juli 2022. Semoga acara ini nanti berjalan lancar. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak PLT Bupati Nganjuk, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Nganjuk, Pak Arif Fauzi. Kemudian yang kami hormati Bapak Gunardianto MPDI, yang saya hormati juga Bapak Sutopo, Bapak Ibu pengawas yang tangguh dan luar biasa. Satu kabupaten cuma 2 orang. Terus tiada tandingannya, ini luar biasa. Yang saya hormati juga Ibu Nurholis selaku Ketua IDRA Kabupaten Nganjuk dan juga jajaran pengurusnya serta seluruh kepala RA Kabupaten Nganjuk yang sangat saya banggakan. Ketika kita beberapa waktu lalu bertemu ya dengan Bu Kholis, beliau menyampaikan tentang pelaksanaan kurikulum merdeka di Kabupaten Nganjuk. Beberapa hal yang perlu kita sinergikan ya ibu-ibu kepala RA. Terkadang kita melihat atau membaca kurikulum merdeka seakan menganggap bahwa kabeh oleh, kabeh itu merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Tetapi dengan kebebasan itu, ibu-ibu semuanya, saking bebasnya ada permen, ada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pun saking bebasnya tidak pernah terbaca. Saking bebas ini, sehingga ketika ditanya bagaimana tentang kurikulum merdeka, pasti jawabannya laras pokoknya merdeka orang kabeh. Oleh karena itu, kebetulan saya asesor penggerak ya. Awal saya masuk sebagai asesor sekolah penggerak, kemudian ada uji kompetensi, terjaring lagi menjadi asesor pelatih ahli dan juga asesor guru penggerak di kementerian. Dan juga beberapa waktu lalu menilai bukunya Kemenak RI yang akan digunakan oleh RA seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusbang Lektur Kemenak RI. Ada beberapa diskusi di sana terkait dengan penggunaan buku-buku acuan RA di Indonesia yang harusnya hari ini sudah mengikuti kurikulum merdeka. Tetapi karena Kementerian sendiri menyampaikan bahwa kurikulum merdeka ini belum fix, akan ada beberapa perubahan ke depan, sehingga untuk kurikulum merdeka hari ini kita ada beberapa piloting ya. Makanya ada pendaftaran secara mandiri pengguna atau pelaksana kurikulum merdeka di lembaga. Dalam rangka ini menjaring aspirasi yang ada di lembaga sampai seberapa jauh kendala yang dialami. Dengan adanya kendala dan juga dengan adanya pelaksanaan kurikulum yang ada di lembaga-lembaga yang insya Allah tahun 2022 dan tahun 2023 ini dilaksanakan, itu akan menjadi masukan lagi bagi kementerian untuk melakukan revisi perbaikan terhadap kurikulum merdeka. Terkadang ketika kita membahas tentang kurikulum merdeka, seakan
sudah tercerabut dari akarnya dan tidak ada hubungan dengan kurikulum sebelumnya. Benar apa tidak? Rata-rata seperti itu. Padahal kalau kita cermati, kita baca undang-undangnya, kita baca permennya, peraturannya, dan juga kita baca buku panduan kurikulum merdeka yang ada 5 itu yang digunakan untuk guru, kita akan paham ternyata kurikulum merdeka itu adalah pengembangan dari kurikulum selanjutnya. Makanya ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah dulu PAUD berkualitas itu seperti apa. Kenapa? Karena kurikulum merdeka itu kan kebijakan ya Bapak dan Ibu. Kurikulum merdeka itu kan kebijakan. Tetapi ada yang lebih abadi dari sebuah kebijakan. Apa itu? Teori pendidikan. Kalau kebijakan bisa ganti. Bahkan ada yang mengatakan ganti pejabat maka ganti kurikulum. Karena apa? Karena kurikulum itu sebuah kebijakan. Tetapi sebuah kebijakan pasti tidak akan keluar dari rel-rel teori pendidikan. Makanya yang wajib kita pahami tentang kurikulum itu kita harus paham akar dari kurikulum, termasuk bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Kenapa? Karena kurikulum berganti apapun, pembelajaran masih tetap sesuai dengan teori pendidikan, yaitu tetap sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia dini. Ini kita bahas di RA saja ya, tidak melebar ke SD, RA, dan ke madrasah dan sebagainya. Jadi kita fokus ke RA. Makanya saat ini kita mencoba membahas tentang pembelajaran berkualitas dulu. PAUD berkualitas, RA, di dalamnya ada RA. RA berkualitas itu seperti apa? Apakah yang sudah kita lakukan saat ini adalah pembelajaran yang berkualitas? Kenapa? Karena makna dari merdeka nanti arahnya adalah ke PAUD berkualitas. Merdeka itu bukan berarti sak sewenenge dhewe kemudian wis budaya lokalku ini gaya dhewe kosnya kita buat sendiri. Betul, memang kos dibuat sendiri, tetapi ada aturan-aturan, ada nilai-nilai yang tetap harus kita patuhi. Itu deh. Terkadang kita berpikir bahwa PAUD berkualitas itu adalah ketika PAUD itu atau RA itu lembaganya bangunannya besar. Terkadang seperti itu ya. Kita menganggap PAUD kuno wis gede, muridnya wakeh, bangunannya gede, magrom-magrom, disokong banyak donatur. Ternyata kalau kita mempelajari tentang konsep PAUD berkualitas, bukan itu yang dimaksudkan dengan PAUD berkualitas. Hal ini senada dengan kebijakan Kementerian saat ini dari Badan Akreditasi Nasional. Sehingga ketika akreditasi yang dinilai bukan satu semata-mata sarprasnya gede, muridnya akeh, tetapi bagaimana kualitas pembelajaran itu. Bulan lembaga kulo gede, muridnya akeh, banyak peminatnya, sering menang lomba, nilainya akreditasi olehnya kok B. Sementara lembagamu cuwilik muridnya rolas, tapi kok iso oleh A. Kenapa? Dia terang baik muridnya rolas kok. Nah, betul. Muridnya rolas kopen. Lah gurunya lorong, muridnya rolas dia kopen tuh banget. Sangat wajar jika mendapatkan A. Kualitas pembelajarannya sangat bagus. Apalagi yang mulai itu memang linier, paham betul, gurunya pintar, muridnya tidak sakit. Hal ini bukan berarti kita mengharapkan panjenengan muridnya titik AKB, bukan. Bagaimana agar lembaga besar itu mengikuti pembelajaran ini juga berkualitas? Bagaimana agar lembaga
pinter, bocah ya pinter, pembelajarannya bermakna dan berkualitas. Ada dua konsep kalau kita berbicara tentang PAUD berkualitas. Gurune berkualitas, pengelolaan lembaganya berkualitas. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Sampai sarapan? Belum. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke. Tepuk pagi. Pagi. Yes. Ya. Tepuk pagi. Pagi. Yes. Oke, masih semangat ternyata. Nganjuk masih membahana. Oke, kita lanjutkan ya. Slide sebelumnya. Oh, operatornya masih, oke pun. Nah itu. Dan apakah lembaga atau PAUD berkualitas, RA berkualitas itu merupakan bagian dari PAUD HI? Ternyata bukan. PAUD HI itu berdiri sendiri. Meskipun programnya mirip, tapi dari sisi kementerian itu berbeda. Jadi ketika kita bicara tentang PAUD berkualitas, ada dua hal ini yang harus kita pegang. Pembelajarannya berkualitas, pengelolaannya berkualitas. Dua hal ini. Pembelajaran berkualitas itu seperti apa toh? Next. Ini. Pembelajaran berkualitas. Oke, desain Ibu. Oke, nanti desain ke panjenengan semua. Saya tidak baca slide ya. Pokoknya paham teman lagi. Kan waktunya 1 jam loh. Belajarnya kan 1 jam. Jadi begitu. Ada dua konsepsi tadi. Satu adalah pembelajaran yang berkualitas, yang kedua adalah pengelolaannya berkualitas. Kita masuk pada pembelajaran berkualitas. Pembelajaran berkualitas pada kurikulum sebelum kurikulum Merdeka, kurikulum K13, kemudian kurikulum KBK, KTSP itu masuk kurikulum 2013 enggak? Loh, tenang toh, kurikulum 2013 saya rong dilakoni tenangan, saiki kurikulum Merdeka loh. Makanya ini perlu jembatan, sehingga kita nanti ketika mau masuk ke ruangan kurikulum Merdeka ya ada jadi oh arah ini rene loh maksudku. Jadi otak kita sudah paham dulu baru ke sana, kan tidak terlantar dan juga tidak tersesat. Jadi benar ruangannya kono maksud saya ya. Nah, pembelajaran berkualitas sebelum kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang ada nilai STEM-nya, pembelajaran bermaknanya. Teori pendidikan menyampaikan bahwa pembelajaran bermakna itu alias pembelajaran tuntas. Pembelajaran tuntas kuwi ora iso digawe klasikal. Penake ngono tok ae. Ora iso digawe padha targetnya sama, tidak. Itulah perbedaan dari pembelajaran PAUD dengan pembelajaran SD SMP. Sehingga ketika pembelajaran PAUD itu berbasis perkembangan. Sedangkan pembelajaran setelah PAUD itu berbasis kompetensi. Sehingga penilaiannya berbeda kalau berbasis perkembangan. Kalau berbasis perkembangan, penilaiannya itu adalah otentik berdasarkan proses. Sebenarnya di kurikulum Merdeka yo podo. Samanya di sini. Kalau kurikulum 2013 itu berbasis saintifik, kalau kurikulum Merdeka berbasis paham terang berarti. Urung maca ya. Belum membaca panduannya kurikulum Merdeka.
dibedah kata ya Mbak. Cuma nginceng. Cuma ngecek. Berbasis proyek Mbak. Kalau kurikulum 2013 itu berbasisnya saintifik, jadi mengamati, kemudian menanya, kemudian mengasosiasi, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengomunikasikan. Pengalaman saya ketika menjadi asesor, hampir 75% lembaga yang saya visitasi urung paham karo pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Saiki ada pembelajaran berbasis proyek. Ada kesamaan pembelajaran berbasis saintifik dengan pembelajaran berbasis proyek. Kalau saintifik itu kan memang ada mengamati, runtut gitu ya, runtut sampai mengkomunikasikan kegiatan. Kalau berbasis proyek itu juga runtut. Sebelumnya ini bocah urung iso apa, kemudian dilaksanakan proyek itu pada akhirnya iso apa, kan gitu. Sebenarnya kan hampir sama, gitu. Aja orang semangat, orang kode perah, kira-kira hampir sama, cuma pendekatannya yang berbeda. Jadi sebenarnya proses pembelajarannya ini hampir sama, cuma nanti memang ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Hari ini kita akan membahas tentang paut berkualitas. Pertemuan selanjutnya, ini katanya Ketua IGRA, kita baru akan membedah kurikulum Merdeka mulai dari peraturan awal ya kan. Ada kos, kemudian ada di kos itu ada kosnya loh Mbak, bukan kos-kosan loh ya. Kos itu kurikulum operasional sekolah. Kalau dulu di kurikulum 2013 namanya KTSP. Kalau di kurikulum Merdeka namanya kurikulum operasional sekolah. Di dalam kurikulum operasional sekolah ini ada yang namanya capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran sudah mandek, itu yang disediakan oleh kementerian. Setelah adanya capaian pembelajaran, maka tugas lembaga membuat tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Merdekanya itu di sini. Merdekanya itu ketika kita diberi kebebasan, keleluasaan untuk membuat tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran kita buat di dalam kurikulum operasional sekolah, kemudian kita membuat modul ajar. Di dalam modul ajar itulah ada yang namanya rencana pembelajaran. Ada kebebasan ketika kita membuat rencana pembelajaran. Boleh satu halaman itu untuk 1 minggu, boleh 1 halaman itu untuk 1 hari. Pilihan kemerdekaannya di sini. Jadi tetap ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, meskipun namanya merdeka. Kemudian ketika kita sudah berada di sini di rencana pembelajaran, maka kita harus mengacu pada aspek perkembangan anak. Kalau dulu bidang aspek perkembangan anak itu kan ada 6 ya. Ada 6 itu apa saja? Nilai agama dan moral, Sosial emosional, motorik, seni. Apa lagi? Sosum. Ada 6. Sekarang juga sama, ada 6, cuman ada tambahan di
Seni itu include pada seluruh aspek perkembangan. Ada penambahan satu, yaitu apa? Pancasila. Nah, yang sulit itu nanti di sini, yang panjenengan harus betul-betul paham itu ketika membuat rencana pembelajaran mengacu pada bidang pada aspek perkembangan anak ini. Nanti kita coba untuk memilah dan memilih, begitu ya. Kalau dulu di kurikulum 2013 kita sudah enak, ada indikatornya, di Permendikbud 137 semua sudah ada. Standarnya dengan usia sakmene iki ngene, usia sakmene. Sekarang tidak ada. Saat ini belum ada karena kurikulum ini akan terus ada perbaikan. Itu ya. Pokoknya lah iki ora usah ngenekne. Bukan begitu. Lakukan dulu. Setelah dilakukan nanti ada revisi diperbaiki lagi. Orang suwi-suwi satu semester diperbaiki lagi. Ada perubahan peraturan jangan sampai seperti kurikulum 2013. Sosialisasinya sampai sekarang itu masih berlanjut karena sudah ganti. Sehingga kurikulum 2013 belum paham, terus ganti kurikulum baru. Ini salahnya sopo? Salah dia orang belum belajar. Padahal kurikulum 2013 sejak tahun 2013, 2014 ya. Wes yang mono yang ini kok pada lupa yo. Ini yo salahnya sopo kan ngono. Harusnya kan kita belajar, makanya kita tahu dulu mumpung seperti ini ya. Kita tahu dulu kurikulum Merdeka itu seperti apa, kita pahami, kita coba terapkan. Dan nanti ada perubahan, tinggal berubah di DPP. Ada perubahan lagi dirubah di DPA. Begitu ada perubahan kurikulum, dengan sudah paham kurikulum Merdeka, ada perubahan baru di kurikulum terbaru lagi. Dengan tidak terputus ini, konsepnya tidak terputus. Kayak kurikulum 2013 Rongeh, kemudian sekarang kurikulum Merdeka, jembatan ini wis retak lho Mbak. Kangelan, kesini itu kangelan. Tapi kalau sudah menelusuri, sudah mencoba menggunakan, insya Allah akan mudah. Orang sing sepo-sepo dan bisa keluar mudah. Sing wis laras-laras ganti yo kurikulum sing penting aku wis ngene iki, muridku yo wis pinter kabeh. Muridku yo wis akeh, aku ngene iki lho muridku akeh. Lah nek ngono iki wis bar Mas. Wis bar Bu. Yo wis bar. Tapi kan tidak seperti itu. Kurikulum itu berubah karena ada tuntutan zaman yang berubah. Contoh, panjenengan pengen becek, ini kayaknya apa jenenge? Buku. Panjenengan pengen dulu, enek sedan, enek truk, enek pickup, enek bis. Sing becek wong siji. Kira-kira numpak apa? Masa numpak truk? Tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian juga dengan kurikulum. Dan misalkan panjenengan pengen momot pasir, dan masa momot pasir gaya sedan, kan tidak linear. Demikian juga dengan kurikulum seperti itu. Kurikulum berkembang, kurikulum berubah karena ada tuntutan yang berubah pula di masyarakat. Makanya aja dadi wong baperan, aja dadi wong kagetan. Piye kono kurikulum ganti ngono. Apa-apa, biasa saja. Tapi yang jangan apatis seperti yang tadi. Karep-karepmu rubah-rubah. Jangan yang apatis seperti itu. Kita harus tetap optimis. Di samping itu setiap kali otak kita itu dipakai, itu akan mengurangi kebingungan.
Dan jenengan wis apatis mikirnya negatif terus, dapat pikon. Ya. Tapi kalau kita berpikir terus positif thinking, kemudian kita terus mengikuti pemikiran-pemikiran baru, insya Allah tidak akan gampang pikungan. Karena kanggo, katanya itu udah kanggo gitu, dipakai terus. Kenapa guru RA itu selalu awet muda? Karena kanggo terus. Kanggo apa nih? Kan terus ini semua ya. Aura positifnya keluar terus. Gitu. Kan berbeda, kan amati saja dengan profesi lain. Itu akan berbeda. Profesi itu akan menentukan pola seseorang. Saya bahasnya di guru RI. Guru RI rata-rata meskipun usianya di atas 50 tahun dipanggil kita seger. Oh, seger dulu, seger. Merasa ditambahin dulu. Tetap seger. Karena apa? Karena selalu tersenyum di depan anak-anak. Auranya positif selalu digunakan. Meskipun ketika di rumah harus jinggung ini. Tapi minimal kan jam 7 sampai ada yang pulang jam 12, ada yang pulang jam 1, jam setengah 2. Nah, itu kan digunakan aura positif terus. Nah, itu yang membuat kita semakin aura positifnya keluar. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau berkualitas, kita kembali lagi. Yang pertama adalah kualitas proses pembelajarannya, yang kedua adalah kualitas pengelolaan. Kalau kualitas proses pembelajaran sudah jelas, ini yang menjadi ujung tombaknya siapa? Proses pembelajaran ujung tombaknya siapa? Mbak Yu? Guru. Ujung tombaknya dalam proses pembelajaran adalah guru. Makanya dalam satu lembaga, enek guru atau kepala sekolah sing pinter, jangan berlari sendiri. Kesel sampean kok. Betul. Jangan berlari sendiri. Kesel terus kanca-kancamu sing ning mburi iki gandoli. Wis tenang kuwi sampean wis kuwesel mlayu bianter sing mburi gandoli pisan. Makanya ketika kalian panjenengan diamanai menjadi kepala sekolah, buatlah satu komunitas itu melayune bareng. Lek pinter ya pinter kabeh, pinter bareng. Ben apa? Biar tidak gandoli. Iya. Makanya ketika mendapatkan seperti ini, ya wes, nanti disosialisasikan kepada gurunya. Apa yang didapatkan disampaikan kepada gurunya. Ini dalam rangka melayune ben bareng. Kekompakan lembaga ini akan terjaga. Karena satu lembaga tidak akan bisa maju kalau hanya satu orang yang membawa. Misalkan kepala sekolah itu maju, pinter, tidak akan bisa kalau tidak memiliki kemampuan mengumpulkan teman-temannya. Pintere bareng, majunya bareng, pelayunya bareng bisa. Insya Allah lembaga ini ada tanda-tanda untuk berkembang. Tapi nek mundur bareng atau berada di tempat bareng-bareng, peserta nyapa-nyapa, tunggu tanggal mainnya. Saya udah anak kecil itu diajar dan juga memahami orang dewasa bukan dari pandangan mata, tapi lewat hati. Guru yang semangat, ikhlas, dengan guru yang pokok melaksanakan tugas, beda banget. Hasilnya pasti akan beda. Makanya
panjenengan kalau melayu membawa lembaga melayu bareng. Gurune kabeh iki guru kan sing sopo ya dijak melayu ra kenek. Caramu mengelola lembaga biar berkualitas jangan seperti itu. Ora kok kabeh pelatihan mau melok pelatihan kabeh ya sekolah bubar. Maksudnya melayu bareng itu gini. Lek wong sepuh orang mungkin dicekeli laptop ya coba cekeli laptop bareng kok nggo operator. Wis kali. Maksudnya itu kita tahu betul potensi guru-guru kita. Misalkan orang sudah sepuh, dia punya kelebihan tuh. Sepuh mesti teliti, telaten, ngati-ngati. Dan ini beri tugas yang sesuai dengan kelebihannya. Kalau ada guru sing mengkelan karo kepala sekolah wis wani, luwih pinter timbang kepala sekolah. Piye. Aja kok wae sing ngene iki ya. Apa ya dipecat? Kamu tidak manfaatkan kemampuan dia. Beri tugas sesuai dengan kemampuannya. Dia kok pinter, bocah luwih pinter IT yo wis jadikan operator. Gayane akeh operator itu. Orang mandek-mandek. Itu pas dengan kemampuannya. Dia mungkin yang dia sudah fokus dengan gayanya operator. Gitu loh. Memang dia harus cerdas ya, jadi guru kepala sekolah harus cerdas. Dan ada guru sing manutan, ora kakean ngomong, jujur. Jadi kan bendahara, ya toh? Ya jujurnya kan lebih jujur. Maksud saya begitu. Ini dalam rangka kita membangun PAUD atau RA yang berkualitas. Kemampuan kepala sekolah dalam memanajemen lembaga ini sangat diperlukan. Ketika akan panas dan baru, jangan lupa diajak untuk raker. Program kita 1 tahun apa? Itu nanti jangan dominasi kepala sekolah. Mbak, Bu ini tahun ini kita punya kegiatan iki kabeh wis diundang kepala sekolah ya sedurunge tepuk-tepuk alhamdulillah. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu sampean mlaku dhewe buanter. Koncone gandoli. Lembaganya sampean tidak akan bisa maju secara maksimal. Dan jenengan sendiri pasti ada satu titik di mana panjenengan akan merasa sendiri dan sangat kelelahan. Aku ada sih mau sambat begitu. Berarti perlu dievaluasi bagaimana dia memanajemen guru. Yang kedua adalah memanajemen melibatkan orang tua. Karena bagaimanapun juga lembaga tidak akan bisa menjadi maju kalau maju guru dan kepala sekolahnya saja. Jenengan pasti sudah merasakan bahwa mulut manis wali murid ini yang akan menjadi senjata kita yang menarik murid sebanyak-banyaknya. Benar atau enggak? Ya. Makanya hubungan kita kepala sekolah dengan wali murid harus benar-benar bagus. Kalau perlu lakukan kunjungan ke wali murid. Kalau diperlukan seperti itu, pasti akan berbeda. Misalkan ada wali murid yang gitu, itu jadikan prioritas utama untuk dikunjungi. Kenapa? Dengan ingat peribahasa wong Jawa. Wong Jawa itu lek dipangkuin mesti menang.
Gunakan itu. Kalau ada wali murid yang paling kritis, gunakan kekritisannya itu untuk membenahi lembaga. Jangan sampai ada wali murid kritis, wong lho jeneng wewetan merumah sembuhan lapar. Jangan seperti itu. Seperti itu akan membebani pemikiran panjenengan. Sinar-sinar ini akan terus menerima pemikiran negatif. Ketika orang itu berpikiran negatif, sebenarnya dia sudah menyiksa dirinya sendiri. Jadi penyakit lah. Karena darah tingginya muda. Karena pemikiran. Makanya tinggalkan pemikiran-pemikiran negatif, masukkan pemikiran negatif, positif. Ketika orang berpikiran positif, sebenarnya itu bukan untuk orang lain saja. Masuknya ke energi positif itu menimpa lagi kepada diri kita. Orang penting. Ada yang mikir sing elek-elek mungkin. Ngebeg-ngebeg itu ngeruwet-ngeruweti lakon. Maka wis ndak usah mikir-mikir negatif. Ya wis, wong awake punya Gusti Allah. Ya wis jalani saja. Tinggal kita bagaimana kemampuan kita memanajemen gitu aja kalau kepala sekolah. Lah enek wong sing rewel-rewel malah rangkulan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pertama di Kedungwaru, kebetulan di daerah saya itu memang daerah Gunung Sewu. Banyak peminum jualan bir. Saya mau mengadakan pengajian pertama di situ itu disumpahi sama ketuanya penjual itu kan ada ya, ketuanya penjual itu ada kalau di daerah saya. Jadi pengajian kok yang kayak gini itu mesti geledek dan terus. Justru orang yang seperti itu adalah orang pertama yang menjadi prioritas saya untuk saya solani. Apa yang terjadi? Alhamdulillah dia menjadi donatur terbesar dalam gereja ini. Makanya seperti itu. Kita itu tidak perlu berpikiran negatif-negatif. Malah jadi penyakit. Hidup enjoy saja, jalani. Kayak aku ditinggal. Kenapa tinggal ngopi? Ketika ada problematika di sekolah rata-rata kan hanya seperti itu. Orang tua sing protes rasa tujuan programnya, anak sing ngentari, guru-guru anak sing keluar wali murid pisan. Nah, itu sebenarnya mudah kalau saya dengan peta saya petakan. Kalau saya kan memang terbiasa dengan berpikir logis ya. Berpikir logis dengan menggunakan tulisan kalau saya. Oh ini masalahnya ini, kemudian guru ini ikut ini. Jadi saya lebih senang berpikir sendiri. Baru menyelesaikan masalah, setelah itu baru dimusyawarahkan. Nah itu yang akan menjadi goalnya atau tujuan yang akan kita laksanakan bersama. Panjenengan pun saya harapkan seperti itu. Jangan sampai ketika ada masalah di sekolah belum mencoba menyelesaikan di dalam sekolahan. Masalah itu wis metu dhisik ning gone kancane plek. Kebetulan kancane plek ya kepala sekolah. Kepala sekolah ngomong ning gurune. Gurune ngomong ning kancane guru. Nah itu nanti akan menyebar. Masalah di sekolah panjenengan belum selesai. Maka ketika ada masalah di dalam lembaga, selesaikan di dalam lembaga. Kalau betul-betul tidak bisa baru komunikasi atau minta pendapat struktur di atas kita. Kalau kita di RA berarti kepada pengawas RA, kan gitu. Itu tidak mungkin pengawas RA itu akan nyebar kalau masalah tidak mungkin kita tidak akan mungkin seperti itu dan selesai masalahnya gitu. Jadi berpikir logis.
Betul. Pembelajaran berkualitas dan juga pengelolaan PAUD berkualitas ini adalah sinergitas yang tidak bisa dipisahkan. Pembelajaran berkualitas, teman-teman, salah satunya dengan menggunakan STEAM dan LUSPA. Saat ini, beberapa waktu lalu di tahun 2021 ke sana, ketika kita menggunakan kurikulum 2013, ada larangan untuk calistung, sehingga ini mendapatkan pertentangan ya. Peraturannya melarang calistung panjenengan yang lembaga calistung dituntut orang tua. Jenengan ternyata kalah kalau tuntutan orang tua. Sementara di teori dunia itu menyatakan bahwa pada anak usia dini itu memang harus dikenalkan dengan yang namanya literasi numerasi. Ini teori dunia, seluruh teori di seluruh dunia itu menyatakan seperti itu. Akhirnya di kurikulum Merdeka tahun 2022 ini menjembatani dua hal ini, literasi, numerasi, matematika, sains, itu masuk di dalam capaian pembelajaran. Oh berarti saya sekolah Bu? Boleh. Yang tidak boleh adalah mengajarkan matematika dasar dengan cara drill. Itu tidak boleh. Mengajarkan membaca dengan cara drill. Itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah mengenalkan literasi dari tahapan-tahapan yang benar. Kalau menulis, gak langsung bisa datang ke lembaga kita, CRA kelompok A, coba membuat goresan-goresan yang mirip dengan huruf dan angka. Setelah sampai di tahap ini, guru terus membimbing dengan membuat titik-titik menyerupai huruf, kemudian anak menebal. Ini tahapannya itu benar. Sejak dari dulu sebenarnya sudah seperti ini di teori pendidikan. Makanya di awal saya menyampaikan bahwa yang awet, yang abadi, ini adalah teori pendidikan, bukan kebijakan. Kalau kebijakan itu pasti akan berubah pada masa tertentu, tapi kalau teori pendidikan ini akan langgeng. Makanya sebenarnya yang perlu kita perkuat adalah pemahaman pelaksanaan dari teori pendidikan. Anak usia dini itu pembelajarannya harus berpusat pada anak. Ini kan sudah ada sejak dulu ya. Di kurikulum Merdeka itu juga sama. Pembelajaran pusat kepada anak. Gitu. Jadi teori-teori pendidikan ini harus betul-betul kita pahami, kemudian kita laksanakan. Baru pembelajaran kita nanti akan menjadi pembelajaran yang berkualitas. Coba next untuk yang gambar pembelajaran. Nah ini coba kita amati. Yang A dengan B kira-kira lebih disebut pembelajaran yang mana? Yang kita laksanakan? Yang tidak diperbolehkan adalah seperti ini, dengan sistem drill. Ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah seperti B, bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Begitu. Kemarin saya divisi Mbak Kolis bahwa di sini juga belum paham tentang STEAM dan LUSPA itu seperti apa proses pembelajarannya. Semoga suatu saat nanti kita dapat bertemu kembali ya dia. Tempatnya sing Sumanteng, APBB, sampai Bunda harus leset dong, nggak usah jauh. Maksud saya itu santainya itu ya
dengan menggunakan lospat itu seperti apa? Membawa bahan-bahan yang memang ada menjadi muatan lokal engineering. Itu saya rasa nanti justru akan sampai pada penjenengan. Jadi pembelajaran yang saat ini yang dimaksud dengan pembelajaran merdeka itu adalah pembelajaran dengan menggunakan LUSPAT dalam rangka mencapai STEAM. Ya, jadi ada engineeringnya, ada pembangunannya di situ. Anak akan menemukan sendiri. Dan kalau pembelajaran yang B, kira-kira saintifiknya masuk enggak? Masuk. Pembelajaran proyeknya masuk enggak? Masuk. Kalau yang A? Kalau yang A? Dari kita kepada berapa nih Mbak? Dan enak dulu langsung ngerti kayak lanjut Pak. Ini mana kegiatan yang mencerminkan bermain adalah belajar? Sing A, B ataukah C? B sama C. B sama C. Kalau A? Berarti pembelajaran kita selama ini bagaimana? Salah kaprah. Sudah berkualitas apa belum? Belum. Kira-kira mau berubah apa tidak? Bisa Tenane. Tidak yakin aku. Tenane. Turun tobat-tobat Bu. Rata-rata yang kita laksanakan adalah yang A. Padahal kita paham secara konsep bahwa yang benar adalah pembelajaran B dan C. Lek sampai diakreditasi Jo sampai ngelakoni sing A. Wassalam. Wassalam. Lanjut. Nah, ini bermain adalah belajar, menemukan sendiri seperti ini. Ketiga-tiganya adalah anak menemukan sendiri. Yang penting panjenengan itu memfasilitasi. Guru kan sebagai fasilitator. Ojo pelit-pelit. Apa ini di dalam kantor, apa di dalam jiran, apa sing anyar pisan. Dan ngono tawanger dilakoni neh. Jadi tidak api. Irit banget gitu loh. Akhirnya apa? Anak-anak 3 LKS lain gitu ya. Wes AP ini Tak hilang Bu. orang hilang, orang digomule, orang beratarit. Apakah seperti itu? Harusnya tidak. Dan insaf Tobat. Semoga setelah ini nanti kita semuanya bertaubatan nasuha. Kalau kita sudah tahu itu adalah kesalahan, semoga kita sudah akan menebus kesalahan itu dengan memberikan pembelajaran yang berkualitas. Padahal tidak larang-larang loh APE yang digunakan. Sedotan sudah bisa digunakan, kerikil bisa digunakan, pasir bisa digunakan, semuanya, daun bisa, tutup botol bisa, botolnya juga bisa, semuanya bisa digunakan, gitu. Lanjut. Ini dari manajemen orang tua, manajemen kepala sekolah. Semangat bersama berhikmat. Semangat berhikmat. Nanjoku tak
senyum.